Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan berbagi tips bagaimana untuk membeli tanaman dan benih di online agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena sering sekali banyak kasus ya beli di online tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Misalkan deskripsinya rimbun tapi yang ternyata datanya cuma 2 daun, ataupun benihnya murah tapi ternyata tidak pada tumbuh. Nah, seperti itu. Tentunya kalau pembelian di online itu pembayaran dilakukan duluan, jadi transfer dulu baru barang kita kirim. Kecuali kalau COD, kita bisa bayar di tempat, tapi tidak semuanya bisa melakukan COD. Jadi kita harus transfer dulu, nah kemudian kita kirim. Lain lagi kalau kita belinya di Shopee kan sudah banyak gratis ongkir dan lain-lain. Nah, bagaimana untuk menghindari penipuan? Langsung saja kita simak videonya. Tapi jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya. Stay tune terus ya, dan jangan di skip, barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama. Pertama, kita awali dulu dengan pembelian di Shopee. Nah, kalau kita pembelian benih ataupun beli tanaman di Shopee, pastikan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini misalkan saya cari contohnya benih, kita beli keladi gitu aja ya. Keladi kan sekarang lagi marak-maraknya, lagi banyak ya yang beli di online, soalnya kan tidak bisa kemana-mana. Nah, kita lihat dulu di kolom pencarian yang terjual banyak ya, misalkan ribuan sudah terjual. Nah, seperti itu kita bisa recommended, kita bisa coba buka dari tokonya apa. Nah, harganya murah, kita lihat dulu deskripsinya benar-benar murah enggak. Kemudian kita lihat juga komentar-komentarnya bagus enggak. Kalau memang bagus, foto sesuai dengan kenyataannya, nah kita bisa beli langsung, check out, kita masukkan keranjang. Soalnya saya sendiri sering ya beli di online, deskripsinya rimbun misalkan gitu ya, tapi kenyataannya cuma 2 daun, itu sering. Sebenarnya kecewa sih, tapi nggak masalah kalau misalkan bisa hidup di tempat saya. Sesuaikan juga dengan harganya. Kalau harganya cuma 3.000 atau 2.000 mintanya rimbun, wah ngipi itu. Kalau harganya sesuai, nah bolehlah kita menghakimi penjual kalau memang ternyata tidak sesuai dengan deskripsinya. Nah, yang kedua yaitu contoh beli benih ya, beli benih yang di Shopee. Kita cari misalkan benih vinca kayak gitu ya. Kemudian kita cari kolom penjualan yang terbanyak, yang terjual mana, kemudian kita buka. Apakah memang benar-benar terjual banyak, kemudian deskripsinya bagaimana, apakah ini nanti flash set atau enggak. Kita bisa tanya langsung di penjualnya lewat itu ya, lewat chat bisa dilihat. Nah, kalau penjualannya bagus, kemudian komentar-komentarnya bagus, oke lah kita bisa beli. Ada lagi yang transaksi lewat YouTube. Banyak juga yang tanya tentang nomor WA saya dari YouTube saya ya, banyak di kolom komentar tanya tentang nomor WA saya. Sebenarnya nomor WA saya sudah saya cantumkan di deskripsi video, juga saya cantumkan di akhir video. Cuma kadang penonton itu cuma nontonnya kan sekilas, jadi tidak sampai akhir. Wajar lah, mungkin dicari inti-intinya gitu aja. Kalau transaksi penjualan lewat YouTube, pastikan kita tahu YouTube-nya dia, kemudian isinya video-video dia, apakah videonya asli atau cuma rekayasa, kemudian hasil-hasilnya dari video penanamannya. Kita kan banyak recommended di situ. Berapa banyak penontonnya, kemudian berapa banyak subscribe-nya, berapa dimulai dari berapa lama videonya, boleh dong kita kepoin. Pastikan juga kita bisa mengikuti IG-nya, kemudian kita bisa mengikuti Facebook-nya, jadi kita bisa tahu kesehariannya juga ya teman-teman. Setelah kita tahu Facebook-nya, kita bisa buka Facebook-nya, misalkan Facebook saya ya Mbak Isa atas nama gitu. Kita lihat postingan-postingannya, alamatnya benar enggak, kemudian
dari album foto juga bisa kita lihat album fotonya apa saja isinya, jualan apa saja, apakah memang benar jualan bunga atau enggak. Nah, kita bisa lihat di situ ya teman-teman. Jadi untuk menanyakan apakah penjualnya itu amanah atau enggak, itu sebenarnya enggak etis ya. Kita bisa lihat saja dari rekomendasi video-video dia ataupun postingan-postingan dia. Kita sudah bisa membaca dari situ. Kalau tanya amanah atau enggak, penjualnya mungkin juga sulit untuk menjawabnya apakah saya ini amanah atau enggak. Nah, seperti itu. Jujur sih kalau saya main IG itu cuma sekilas saja ya, belum begitu lama kalau IG. Tapi kalau Facebook sebenarnya sudah lama, cuma postingan-postingan saya yang tanaman hias itu masih baru. Soalnya kan saya di tanaman hias dulunya cuma hobi. Nah, kebetulan sekarang ini sudah ngetren ya tanaman hias, jadi saya kembangkan sebagai penjualan tanaman hias lewat YouTube saya. Kalau barang sudah dikirim, kita bisa minta nomor resinya, kita bisa cek sudah sampai mana paketan yang dia kirim tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau transaksi lewat YouTube biasanya kan minta nomor WA ya. Kita kalau di WA kan bisa chatting, recommended apa yang bisa diberikan ya. Misalkan benihnya apakah ini benih dari nanam sendiri atau tidak. Kita bisa minta foto-fotonya, kita bisa minta sudah berapa lama jualan atau gimana. Kan kita sudah bisa gitu ya. Minta foto dari yang tanamannya sendiri, misalkan dari benih sampai tumbuh gitu. Kalau dia cuma reseller saja, biasanya kan cuma jualkan saja, jadi nggak tahu benih itu masih baru atau enggak, kan nggak tahu. Tapi kalau kita punya benih sendiri, biasanya kan tahu ya itu nanti benihnya sudah lama bisa tumbuh atau enggak. Kalau fresh set kan biasanya kan mudah tumbuh, jadi lebih baiknya seperti itu. Saya sendiri sebagai penjual online lewat WA itu kadang juga susah ya, bagaimana cara menjelaskan apakah saya itu amanah atau enggak. Ini saya sampai saya simpan kontak-kontak WA pelanggan saya itu banyak sekali, sekitar 600 lebih kontaknya ya, yang sudah beli di saya dan sudah menyeluruh di dunia, di Indonesia ya terutama. Di dunia juga sering juga ada, yang di Hong Kong ada, di Malaysia juga ada, pernah kirim juga di sana. Ada lagi yaitu pembelian online lewat marketplace. Marketplace itu aplikasi yang ada di Facebook. Nah, seperti ini biasanya ya. Kalau di marketplace bisa kalian ada di kolom pencarian, misalkan cari benih apa gitu juga ada apa, ini kolom penjualan semua. Jadi kita bisa lihat. Nah, seperti ini, misalkan kita mau beli apa gitu ya. Nah, kita mau coba beli Miana, ini harganya 2000. Harga 2000 itu seberapa? Jenisnya seperti apa? Soalnya saya sendiri jual Miana nggak ada yang 2000. Harga yang biasanya tuh corak semakin cantik, harganya semakin mahal. Nah, 2000 itu panjangnya seberapa? Kita bisa lihat di sini, biasanya kan ada di bawahnya itu ada deskripsinya. Di deskripsi. Nah, itu seperti itu ya. Kalau cuma ada deskripsinya, cuma ada harganya sekian dan masih banyak lagi. Nah, itu patut kita cari tahu, misalkan cari tahu dari Facebook profil pelapaknya dia, kemudian profil pribadinya dia, kemudian kita bisa messenger, kita bisa inbox bagaimana jenisnya apa saja, minta fotonya. Kalau memang sudah detail, kita sudah tahu, sudah banyak, sudah ada informasi yang dapat kita peroleh itu banyak ya, bisa melanjutkan transaksi penjualan dan pembeliannya. Ada lagi, kita harus jeli melihat. Kalau hanya nggak dicantumkan harga, misalkan seperti ini keladi murah gitu aja, itu jenis apa, murahnya berapa. Kalau misalkan itu White Queen ya, White Queen kan harganya lebih mahal daripada Red Star, hampir mirip ya, tapi cuma lebih cerah gitu. Cuma kalau kita tidak jeli, kita nanti juga akan ketipu. Jadi kita harus tanya detailnya dulu lewat WA boleh, lewat Messenger juga boleh. Kalau sudah detail deal, baru kita bisa transaksi selanjutnya.
Oke, saya kira video saya sudah cukup. Jadi intinya kalau kita penjualan atau pembelian di online, lihat deskripsinya, lihat harganya, kemudian lihat komentar-komentarnya, kemudian cari recommended apakah ini benar-benar bagus atau enggak, hasilnya bagus atau enggak. Nah, seperti itu ya. Saya kira video saya sudah cukup. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. See you next. Bye-bye.